Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di kelas lab pengenal aplikasi komputer bersama saya, Farhan Rinaldi Gunawan. Hari ini kita akan membahas tentang materi mengenai Microsoft Word, salah satu aplikasi Office yang dikeluarkan oleh perusahaan bernama Microsoft. Nah, aplikasi Office, kebetulan saya sudah membuka aplikasinya. Di sini Office yang saya gunakan adalah, kalau kita bisa lihat, ada menu file, di sini ada klik account. Nah, Office yang saya gunakan adalah Office versi standar 2019. Modelnya sudah diaktifasi atau product activated. Kembali lagi, saat ini kita akan membahas satu materi mengenai pemformatan, di mana Anda bisa lihat salah satu bagian dari Office adalah kita bisa menambahkan ornamen berbentuk semacam gambar atau clip art. Kita juga bisa memberikan judul dengan format ketebalan tertentu dan ada ini dinamakan dengan text box. Kita bisa lakukan beberapa variasi dalam membuat text box yang ada pada halaman ini. Nah, berikutnya pada paragraf yang kedua kita bisa lihat ada satu buah huruf yang ditebalkan dan juga dia melewati 4 buah baris pada paragraf tersebut. Ini dinamakan dengan format drop cap. Drop cap asal katanya adalah dari drop itu dijatuhkan dan capital bahwa ini hurufnya menjadi huruf besar. Berikutnya di bagian bawah kita masih melihat ada format yang sama dengan di atas, juga ada text box. Nah, di sini di bawahnya kita akan belajar bagaimana membuat list berupa numbering secara berurutan dan juga list berupa bullets, yaitu simbol-simbol yang ditampilkan secara seragam. Nah, lalu kalau Anda perhatikan bahwa di bagian yang saya arsir ini, dia terdiri dari 2 buah kolom yang memiliki garis di bagian atas, di tengah, dan juga di bawahnya. Ini kita lakukan dengan melakukan formatting kolom menjadi 2. Karena pada dasarnya kolom pada Word adalah 1. Dan di bawahnya juga sama, ada drop cap terdiri dari 2 buah baris pada paragraf yang ada di sana. Oke, kelas, kita mulai dari atas. Untuk memudahkan, saya sudah siapkan format versi Word yang belum diberikan format apapun. Jadi hanya plain text seperti ini. Nanti kita bisa copy pastekan saja. Tentu saja ini karena kita bisa lakukan supaya lebih mempercepat proses formatting dalam Microsoft itu sendiri. Oke, saya mulai dari atas bahwa saya bisa menambahkan satu buah judul. Seperti ini. Sejarah singkat Microsoft Word. Nah, untuk memudahkan dalam aktivitas saya mengetik, biasanya setelah mengetikkan satu paragraf yang ada di akhir, saya berikan beberapa kali enter di keyboard supaya ada space dan saya bisa berikan format-format yang lainnya. Berikutnya, kita lihat bahwa di sini terdapat ketebalan huruf yang berbeda yang signifikan. Kita anggap bahwa ini adalah sebuah judul dalam dokumen dan ada satu buah image. Untuk versi Microsoft Word yang terdahulu ini disebut dengan clip art. Tapi dalam Microsoft Office 2019 saya tidak menemukan posisi clip art, tapi sudah digantikan dengan yang namanya insert online picture. Kita bisa gunakan hal ini. Oke, saya mulai. Nah, di sini saya lakukan format pada judulnya terlebih dahulu. Saya tebalkan dengan cara klik tombol bold yang ada di sini, atau Anda juga bisa gunakan formatting dengan cara seperti ini. Ketika satu area blok paragraf terpilih, maka dia akan tampil satu pop-up menu yang terkait dengan teks yang ada di sana. Misalkan bahwa teks ini Anda bisa lakukan format bold, italic, dan sebagainya. Nah, kadang-kadang bahwa ada orang tertentu yang lebih memilih menggunakan keyboard.
Nah, keyboard sebagai shortcut untuk menebalkan huruf, Anda tekan tombol CTRL dan tombol B. Dia akan aktif dan nonaktif seperti ini. Berikutnya saya berikan ukuran huruf tertentu. Ini ada pilihan di bagian menu Home, ada increase font size untuk meningkatkan ukuran huruf, atau kalau Anda sudah mengetahui ukuran dari huruf yang akan dibuat, maka Anda bisa lakukan set value atau nilai pada bagian format angka yang ada di sini. Oke. Nah, supaya lebih membedakan, maka saya akan coba tambahkan beberapa paragraf yang ada di sini. Ini saya lakukan copy. Anda bisa lakukan dengan cara paste di bagian berikutnya. Ini yang saya tadi bilang bahwa untuk memudahkan, saya suka atau selalu menambahkan beberapa kali enter di bagian ujung dari dokumen yang saya buat. Saya klik paste, Anda bisa dengan melakukan Ctrl V. Ini kita lihat. Tadi terlihat bahwa sejarah singkat pada baris pertama dan media player pada baris keduanya. Saya tambahkan MP3. Saya ganti. Seperti ini. Oke, ini tinggal saya enter saja seperti ini, sehingga kita memiliki dua buah paragraf. Nah, saya lakukan menu insert, pilih online picture. Nah, ini versi 2019 menampilkan seperti ini. Artinya bahwa kita mengakses data yang ada online di internet. Office 2019 ini mengakses gambar-gambar dengan menggunakan media pencarian Bing. Saya cari mungkin yang paling sesuai, misalkan adalah tadi terlihat ada orang yang sedang memainkan biola, maka saya ketik musik seperti ini. Nah, ini akan tampil beberapa opsi keluaran hasil pencarian dari Microsoft Bing. Saya contohkan, saya menambahkan yang ada di sini, musik, saya klik dan akan tampil atau akan aktif insert satu, bahwa yang terpilih adalah satu buah objek. Berarti Anda bisa menambahkan lebih dari satu objek. Saya tambahkan yang satu ini, saya klik insert. Dia melakukan downloading picture. Nah, ini bergantung dari kecepatan koneksi internet. Kalau ini tidak bisa dilakukan, Anda sedang offline, Anda bisa wakili saja dengan menambahkan objek, misalkan sederhananya adalah insert shape. Nah, seperti ini. Nanti kurang lebih akan sama. Misalkan saya pilih yang kotak seperti ini. Saya buat draw. Nah, nanti dilakukan formatting. Karena objek berupa shape, standarnya defaultnya tampil seperti ini. Saya hapus dulu. Saya kembali lagi ke insert online picture yang tadi. Saya ketikkan musik. Saya enter. Saya lakukan hal yang sama seperti tadi, insert. Nah, melakukan formatting pada picture atau objek yang ada di satu dokumen Word, maka Anda akan melihat bahwa ketika Anda klik atau objek sedang terpilih, maka akan muncul handle. Pada tiap ujung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 handle. Yaitu opsi ketika Anda klik, Anda bisa sesuaikan ukurannya. Ketika saya menggerakkan mouse sambil menahan mouse-nya, dia bergerak tidak beraturan. Nah, supaya tetap konsisten antara panjang dan lebarnya atau panjang dan tingginya, maka saya tekan tombol Shift di keyboard. Saya kecilkan, ukurannya disesuaikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana dengan teks yang ada di sini? Nah, ketika satu objek Word, objek gambar yang kita masukkan ke dalam satu buah paragraf, dia standarnya adalah satu baris dengan paragraf tersebut. Jadi kalau Anda lihat, dia satu baris dengan objek atau kalimat sejarah singkat. Nah, kita membutuhkan bahwa objek ini harus berbeda atau tidak dalam satu garis dengan sejarah singkat, tapi objek yang berbeda dengan teks. Karena judulnya kita butuhkan berada di sebelah kanan.
Nah, yang dilakukan adalah saya klik objeknya, lalu saya lihat ada menu format di atas yang aktif. Dan kita bisa lihat di sini ada position. Kita ingin dia ada di sebelah kiri dari paragrafnya, seperti ini. Tinggal saya klik saja. Lalu bagaimana dengan jarak antara baris judul pertama dan baris judul kedua yang terlalu jauh? Ini biasanya berkaitan dengan line spacing atau paragraf spacingnya. Yang saya lakukan adalah saya blok dan klik kanan, ada paragraf. Di sini ada spacing, after, dan juga ada line spacing. Supaya dekat, maka saya klik menu pilihan single dan afternya atau spasi setelah baris paragraf saya pilih 0. Klik OK. Anda bisa lihat bahwa tampil sejarah singkat dan media paragraf sering berdekatan. Oke. Berikutnya, nah di sini kita melihat bahwa ada objek berbentuk text box. Objek text box ini kita bisa gunakan dengan beberapa cara. Nah, kalau saya sudah memiliki objek teksnya, maka tinggal saya blok. Lalu pada menu home di sini akan terlihat ada yang namanya border. Nah, kita lihat bahwa bordernya ada merupakan garis. Kita butuh garis di atas, di bawah, di kiri, dan di kanan. Saya klik, ada pilihan, ada outside border. Seperti ini. Kurang lebih bisa mewakili. Nah, cara yang kedua adalah kalau saya sudah belum memiliki teksnya, maka saya bisa gunakan insert text box. Seperti ini. Saya klik, akan muncul text box dengan standar atau default isiannya. Saya bisa hapus dan ketikkan itu. Atau karena tadi teksnya sudah ada, ini saya hapus dan klik kanan, saya pilih paste atau paste. Nah, tinggal Anda atur menggunakan handle supaya dia sesuai. Nah, seperti ini. Oke, berikutnya kita lihat kita memiliki satu format paragraf yang panjang sekali. Anda bisa coba mengetikkan atau bisa juga dengan copy paste dari dokumen yang sudah saya buat sebelumnya. Di sini saya sudah memiliki objek paragraf ini. Saya lakukan klik kanan copy dan di sini tinggal saya klik kanan paste atau paste. Seperti ini. Nah, kita lihat bahwa ini dokumennya terdapat ada warna merah pada garisnya. Ini kaitannya dengan spelling and grammar. Nanti kita bahas. Kita coba paragrafnya kita buat supaya justified. Nah, ini huruf M yang besar pada bagian ini dia adalah format drop cap. Kita bisa lakukan dengan cara tinggal klik di area paragraf tersebut. Boleh di depan, boleh di tengah, boleh di belakang, yang penting ada di dalamnya. Anda tinggal lihat di sini ada menu home, di sini ada menu insert. Nah, pada menu insert di sebelah kanan terdapat pilihan namanya add drop cap. Pilihannya ada none, berarti tidak ada drop cap sama sekali. Ada dropped, dijatuhkan, dan ada in margin seperti ini. Kita coba yang drop. Wah, dia ada di belakang. Ini terjadi karena tadi kita menggunakan objek text box. Nah, saya tinggal geser, sesuaikan kurang lebih seperti ini. Oke. Teksnya sudah di-dropkan sebanyak 3 buah baris. Seperti ini. Tapi yang diminta kalau seperti ini, berarti dia huruf M-nya agak menjorok ke dalam. Nah, yang saya lakukan, saya undo dulu. Undo ada di sini. Dari awal lagi, saya pilih justified. Ambil jarak dulu. Nah, kita akan melakukan format pada bagian rulernya. Ini ada margin left dan ada margin right. Pada paling atas ada yang namanya first line indent. Kita geser ke kanan kurang lebih 1,5 cm atau disesuaikan. Nah, kita lakukan format yang sama, yaitu klik menu insert dan pilih drop
Kalau dropped berarti akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita membutuhkan 4 baris, maka Anda bisa pilih dropped. Nah, pada bagian dropped-nya, dia sudah aktif sekarang. Lalu pada pilihan drop cap option, kita bisa tentukan berapa banyak baris atau lines to drop-nya. Karena kita butuh 4, kita increase, tambahkan menjadi 4. Klik OK. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau berbeda hurufnya, Anda bisa lakukan, misalkan sedikit ada aspek seninya, misalkan kita butuh atau tambahkan huruf yang merupakan huruf serif. Nah, misalkan seperti ini. Oke, itu adalah format drop cap. Nah, berikutnya kita punya teks get khusus menjadi programmer handal. Sama kurang lebih dengan yang ada di sini, hanya saja dia berada lebih di tengah. Nah, kalau memang formatnya sama, kita tinggal lakukan copy paste saja ke bawah. Objeknya kita juga bisa lakukan copy paste, copy, sini paste atau paste, sesuaikan, misalkan seperti ini. Kalau dia lebih ke kanan, kita tinggal lakukan dengan cara seperti ini. Bisa. Nah, ini tidak center, tapi dia memang agak lebih di tengah. Saya klik dan geser juga objek teksnya. Kita bisa lihat bahwa objek paragrafnya juga ikut bergerak. Nah, itu yang berikutnya. Kita lihat lagi dokumennya bahwa di sini ada objek berupa text box. Tadi kita buat menggunakan text box, sekarang kita buat menggunakan border. Saya copy dulu. Ini dia. Saya simpan di sini. Klik paste hurufnya. Saya memiliki beberapa baris kosong, sengaja saya enter. Nah, caranya adalah dengan blok paragraf tersebut, lalu Anda klik pada menu home, terdapat namanya border. Kita butuh outside border. Mungkin akan sama. Tinggal nanti pengaturannya adalah antara paragraf atau line spacingnya. Oke, itu bisa mewakili. Berikutnya, kita butuh ada line, ada berupa numbering di sini. Urutan berdasarkan angka secara berurut. Kalau di sini dinamakan dengan bullets. Nah, kita lihat bahwa ini terdiri dari 2 kolom. Caranya adalah Anda tinggal ketikkan secara berurut ke bawah saja, satu kolom kurang lebih seperti ini. Anda blok dari atas sampai bawah. Nah, ini teks yang dibutuhkan. Saya paste dulu di sini. Paste berupa keep text only. Nah, karena ini masih line spacingnya masih banyak, saya ganti line spacingnya menjadi single atau 1.0. Nah, line spacing 1 masih menyisakan space antara barisnya. Bisa saya klik kanan dan pilih paragraf, ada spacing after. Tadi yang kita pilih line single adalah angka 1 yang ini. Space afternya 8 poin, ini default dari Word. Saya klik 0 supaya lebih rapat. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini masih terdiri dari satu kolom. Oke, saya masih punya space di bawah. Ini ada urutan angka yang sudah sebelumnya dibuat. Jadi, memberikan urutan angka bisa Anda lakukan dengan cara mengetik angkanya atau dengan cara Anda blok area tersebut. Lalu Anda klik pilihan numbering. 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana dengan bagian yang berikutnya? Nah, bagian yang ini kita gunakan bullet.
saya blok, lalu saya klik di sebelah kiri daripada numbering terdapat bullets. Opsinya bullets macam-macam, tinggal Anda pilih yang sesuai. Misalkan saya pilih yang tanda panah hitam putih seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana memindahkan yang tadi yang satu kolom ini menjadi dua kolom. Kita lihat, yang saya lakukan adalah saya blok dulu. Enter, saya blok, ada format kolom, ada di layout. Layout, saya klik kolom, di sini akan ditawarkan defaultnya yang terpilih adalah one, Anda bisa berikan sejumlah yang Anda inginkan, sampai 3. Dan ada left, ada right. Itu berbeda manfaat atau fungsinya. Saya pilih 2, dia langsung berubah menjadi 2 kolom. Nah, kita lihat bahwa pada dokumen ini, teks kualifikasi berada di sebelah kanan. Nah, sedangkan di sini kualifikasi masih ada di sebelah kiri. Bagaimana caranya? Kita bisa klik insert dan pilih break. Insert break biasanya ada pada sini, tapi saya tidak menemukannya. Saya coba pakai shortcut. Nah, ini dia. Shortcut ini tampil dengan cara mengetikkan di keyboard, katakan ALT, terus lanjutkan dengan I, lanjutkan dengan B. Ini adalah shortcut untuk Office versi terdahulu, atau itu menampilkan fungsi shortcut, lalu I adalah untuk insert, dan B sendiri adalah untuk break. Di sini hanya ada page break, jadi saya coba tampilkan kolom break. Hasilnya adalah seperti ini. Nah, ada kolom break yang saya pilih, saya klik OK, dia berpindah ke sebelah kanan, mulai dari teks kualifikasi. Oke, saya hapus. Bagaimana dengan ini? Ini adalah bagian dari paragraf yang ada di sini, hanya saja dia berada di sebelah kiri. Ini bisa saya hapus. Nah, kalau seperti ini. Lalu bagaimana menambahkan garis antara kolom dan garis di atas dan garis di bawah? Kita coba. Nah, ketika Anda lakukan formatting terhadap kolom menjadi 2, tadi dengan cara layout pilih kolom, 2, di bagian bawah ada pilihan more kolom. Nah, di kolom ini ada pilihan menampilkan line between. Klik OK, apply itunya selected text. Jangan null dokumen, kalau dokumen semuanya akan menjadi 2 kolom dan akan kurang lebih biasanya berantakan. Saya pilih apply to selected text, yang lainnya biarkan saja, saya klik OK. Maka akan tampillah objek teks di antaranya atau garis di antara 2 kolom tersebut. Kurang lebih seperti ini, sudah ada. Berikutnya adalah kita tambahkan garis yang ada di atas. Nah, sama seperti yang tadi objek paragraf ini, kita juga bisa berikan garis menggunakan border. Kalau saya klik menu home, di sini ada border. Nah, perhatikan kalau saya tempatkan pointer saya di sini, saya klik kursornya, saya klik kita inginkan ada garis di atas. Berarti saya klik top border. Nah, garisnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu antara dari kiri sampai ke kanan seterusnya. Sederhananya, Anda bisa lakukan dengan cara insert, shape, dan pilih line, lalu Anda klik dan tahan, tekan tombol shift untuk menetapkan garisnya supaya tetap lurus. Seperti ini, Anda geser menggunakan kursor atau panah yang ada di keyboard ke bawah, ini bisa mewakili. Lalu tinggal duplikasi saja ke bawah, klik kanan, pilih copy, klik kanan, pilih paste garisnya. Bisa, nah, kalau seperti ini. Tinggal Anda sesuaikan. Oke, saya ulangi lagi. Atau
Anda juga bisa lakukan dengan cara klik lagi shape garis yang baru, supaya formatnya langsung sesuai dengan yang kita inginkan. Seperti ini. Gunakan panah. Nah, selesai. Berikutnya, di sini terdapat, pada area sini terdapat objek semacam clip art seperti ini. Anda bisa tambahkan sama seperti tadi. Kalau ini memiliki warna berbeda, biru, saya ingin berwarna hitam, nanti objeknya tinggal Anda klik menu format, ada pada pilihan shape, outline-nya berwarna hitam. Ini juga sama. Oke, saya tambahkan insert. Nah, perbedaan antara kalau kita memasukkan clip art, tadi sudah saya contohkan di depan menggunakan shape. Saya wakili dengan objek ini. Saya klik dan tahan drag, kurang lebih seperti ini. Nah, dia akan berada di depan teksnya. Nah, supaya dia objeknya atau teksnya dia melingkari dari objek gambar, maka yang saya lakukan adalah saya klik objek shape ini dan pilih format, ada position, kita ingin dia ada in front, ada behind, dan ada square. Saya pilih square.